bagaimana tipsnya Ustadz agar kita kemudian ketika punya tetangga yang julid, suka iri, kemudian hasad dan teman-temannya itu bagaimana? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jelang berbuka. Kita ngobrol-ngobrol lagi di Sharing is Caring by Vertizon TV. Apa kabar nih? Semoga di hari Ramadan keberapa ya ini ya? Keberapa aja teman-teman nonton gitu kan ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Amin. Semangat Ramadannya juga harus selalu dijaga gitu kan ya. Jangan kendor tarawih. Nanti kalau 10 hari terakhir ya iktikaf gitu kan ya, selalu berbuat kebaikan di Ramadan ini agar kita menjadi pribadi yang nanti beneran fitrah lulus ya Us ya. Amin, ketika betul. Nanti akhir Ramadan, Idul Fitri menjelang. Baik, kita masih dengan obrolan-obrolan yang pastinya tuh santai, tapi mengenai juga ya Us. Yeah. Apalagi kan Ustadz ini kan alhamdulillah baru pindah ke rumah baru. Ya kan ya. Walaupun penghuni pertama. Kalau selama dulu kan ada reality show tuh kan penghuni terakhir nih. Kalau ini tuh penghuni pertama loh, sobat Vertizon ya. Beneran masih kanan kiri itu masih dibangun gitu kan ya. Saya juga ngundang Vertizon biar membawa keberkahan karena di situ jangan ada banyak tokoh-tokoh agama ya, termasuk Mas Eko yang ngaji terus ya kan, luar biasa loh. Kan, udah ada kabar terbaru belum Mas? Kalau yang tahun lalu kan belum ada ya kan ya. Oh ini sedang ada penolakan kemarin. Jadi nggak apa-apa. Ya, sedang mengajukan ulang. Jadi, hidup tuh kan berputar ya. Mas Eko harus semangat terus ya pokoknya ya. Mas Eko ini adalah satu bagian dari Vertizon TV. Mungkin kalau teman-teman pernah ketemu gitu ya, kan Vertizon mati tolong kalau ada yang memang pengen menikah, ada salah satu kru namanya Mas Eko. Solih ya kan. Saya siap untuk melamarkan insyaallah ya. Jadi tulis komen di bawah itu ya. Gitu. Melamar. Kalau sama jodohnya ternyata tetangga sendiri gitu. Ibunya julid sama gitu ya? Sama pemilik rumah ternyata tuh kurang klop gitu, gimana ya Us ya. Betul. Tapi moga-moga sih nggak kayak gitu ya. Enggak boleh, tapi semoga hubungannya baik. Tapi kan kadang-kadang kita tuh nggak bisa memilih siapakah yang menjadi tetangga kita. Kadang-kadang kan gitu. Entah kita yang pindah setelah orang itu sudah ada, atau orang itu pindah setelah kita tuh udah lama di situ. Gitu. Kita kadang-kadang tuh nggak bisa mengelak ya Us kayak gitu. Betul. Kadang-kadang ya namanya manusia tuh bermacam-macam berupanya gitu kan Us. Nah tapi kalau kebagian nih pas kena gitu kan ya, dapat tetangga yang agak ajaib. Saya mengalami. Gitu ya. Nah, itu gimana nih Us menyikapinya? Harus gimana ya Us? Baik, kalau di Quran sudah ada keterangannya Mbak Din. Jadi Allah berfirman bahwa sekali-kali tipu daya mereka, kegiatan mereka, julidnya mereka itu tidak bisa menghancurkan dirimu jika kamu bersabar. Jadi kata kuncinya bersabar. Jadi gini, ketika kita dijulidin orang, iri, kemudian kita terpancing misalnya. Misalnya dia kan julidin ngomeni tentang A misalnya. Kok nggak pakai ini aja Mbak? Bagus loh ini. Terus kamu tersinggung, besoknya ganti gitu kan. Nah ya kan, kita kan dia panas lagi, dia naik lagi. Nah jadi yang dia inginkan itu adalah bagaimana kita itu emosi terpancing. Merespon. Nah ketika kita diem saja, kita sabar, bahkan kita dalam tanda petik menganggap seakan-akan nggak terjadi masalah sama dia, walaupun itu agak berat bagi wanita. Saya tahu kalau wanita itu tidak mudah. Kalau bapak-bapak bisa ya slow ya. Kalau wanita itu begitu sudah kena sakit hati, kena mental lah seperti itu, dia betul-betul memorinya itu tajam dan dia susah untuk melupakan. Makanya ada istilahnya forgive not forget. Itu perempuan banget. Jadi perempuan itu memaafkan bisa, tapi melupakan nggak mungkin bisa. Ya, mesti aja suami yang melakukan kesalahan, dia memaafkan, tapi akan diungkit suatu hari nanti. Dulu itu masih ingat gak? Wah, itu aja dengan lama. Ya, itu aja dengan seorang yang dia cintai di dalam rumahnya. Gimana dengan tetangganya yang sudah jahat sama dia? Dia pasti akan tidak bisa. Nah, bagaimana tipsnya Ustadz agar kita kemudian ketika punya tetangga yang julid, suka iri, kemudian hasad dan teman-temannya itu bagaimana? Pertama, saya ambil kisah Mbak dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pernah ketika satu saat ya muridnya jalan gitu kan. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada orang tuh menghentikan beliau, kemudian memaki-maki beliau. Kamu pokoknya sudahlah. Ini nggak hanya julid ini, head to head. Sudah betul-betul mempermalukan orang di depan orang karena ada santri-santri. Oh santrinya itu udah gini semua. Wah udah siap-siap. Udah kebawa emosi ya. Intinya dia ngasih kode, dah tenang, nggak usah diapa-apain.
Nah, akhirnya ditinggal lah sama Imam Syafi'i, jalan Hmm. lagi gitu kan. Wah, di tengah jalan itu udah nggak karu-karuan. Nah, tahu nggak santri-santri ini marah semua. Dia nunggu kesempatan nanti kalau udah Pak Yai sampai rumah, udah istirahat, tak datengin tuh. Take revenge gitu Mau ya, tak balas dendam. habas, tak hajar, pokoknya gitulah singkat cerita. Ternyata Mbak, dia jalan cukup jauh, mendekati sampai rumah itu dari kejauhan tuh lari, ngundang gitu, Imam Syafi'i, gitu kan ya, lari gitu kan. Wah, muridnya semuanya balik semua Mbak, sambil balik sambil gini, nah ini yang tak tunggu nih, nih kamu tadi udah mata ajar, sekarang kamu datang ke sini, ini kesempatan gue ini, udah melari dengan sangat kencang gitu. Nah, tapi Mas Syafi'i kemudian mengatakan, dah, tunggu, dia mau ngapain? Nah, ternyata dia setelah sampai di situ, dia minta maaf, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah mencaci maki itu. Semuanya santri kaget semua. Nah, kenapa? Ini orang kok anunya besar sekali ya Pak, pengaruhnya kok. Tadi maki-maki tiba-tiba minta maaf dan mau bertobat dan kembali jalan yang benar, itu kan ada apa? Nah, kemudian setelah terjadilah kemudian dia sudah minta maaf dan oke lah. Nah, kemudian terjadi dialog, santri itu tetap gak terima gitu loh. Syekh, kenapa ketika ada orang menghinamu kamu diam, Syekh? Panjenengan diam, Syekh. Kenapa, Syekh? Aku ingin tahu. Kamu tahu dia sedang bawa apa untuk aku ketika menghinaku? Dia sedang melempar batu kepadaku. Dia sedang mengirim batu kepadaku. Kalau aku meresponnya, kalau aku membalasnya, berarti aku menerima batu itu. Tapi lihat, ketika aku tidak merespon, batu itu akan kemana? Ya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, ternyata dalam kesempatan ini kita sampaikan bahwa ketika kamu disakiti, usahakan jangan membalas. Saya pun baru belajar. Jangan membalas apapun itu. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita membalas, kita jual beli, lunas. Kamu jual, aku beli. Lunas, selesai transaksinya. Tapi kalau kamu jual aku nggak beli, artinya apa? Allah nggak mau nolong. Kalau kita membalas itu Allah nggak nolong, kan udah impas. Tapi kalau kita nggak membalas, Allah akan turun tangan menolong. Nah, itulah yang keren. Makanya banyak istilah mengatakan hati-hati kalau kamu ketemu sama orang yang baik, yang dekat dengan Allah dan kamu menyakitinya dan dia diam. Hati-hati. Nah, mungkin dia sabar, sakit hatinya dia tahan, tapi Allah yang nggak terima, malaikat yang nggak terima. Nah, itu balasannya ngeri malahan. Nah, jadi kalau dalam istilahnya itu kan, bayangkan, keren kan? Idza jaa, coba dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jadi kalau kita lihat dari idza jaa itu ada inna atoina kal kausar fasori, bukan inna sanaka wal abtar. Yang saya maksud inna atoina. Jadi terakhirnya apa itu? Coba dibaca. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar. Jadi engkau yang memutus silaturahmi, engkau yang memutus hubungan, engkau yang celaka. Nah, jadi engkau yang bermain api, engkau yang kena terbakar apinya. Jadi kata kuncinya nomor 1 sabar, Mbak Din. Yang kedua, kalau menghadapi orang seperti itu, setelah dia sabar, yang kedua apa? Jadikan julidmu adalah semangat hidupku. Julidmu, ada kayak kuat yang ada di belakang truk ya. Ya, julidmu semangatku. Jadi rerasanmu semangatku. Hinaanmu semangatku. Jadi semakin kau menghina, ngerasani, semakin jujur, semakin iri, itu menjadi semangatku untuk menunjukkan aku lebih bagus, lebih baik, dan aku akan tunjukkan terus menerus. Jadi malah menjadi kayak teman saya itu sebetulnya nggak niat seperti itu, cuma dia malah menarik gitu kan. Jadi misalnya nih, ketika teman saya tiba-tiba renov rumah gitu kan, tetangganya nggak karu-karuan itu, dia dapat info itu gini ya, dia tambahin lagi, jadi tambah dia malah memang sengaja gitu kan. Itu sebetulnya kan yang sakit kan di situ, dia malah sakit hati sendiri kan. Nah, jadi pilihan dalam kehidupan di dunia ini cuma ada 2, Anda menjadi yang dijuliti atau Anda menjadi yang menjuliti. Ya. Jangan sampai jadi yang kedua ya. Ya, betul. Kalau bisa, apalagi hidup bertetangga itu kan, kita tuh ada apa-apa yang nolong pertama kali itu kadang bukan saudara ya, tapi tetangga kita yang paling dekat ya, gitu kan ya. Kalau bukan tetangga kita siapa lagi? Jadi hidup bertetangganya kalau bisa tuh ya yang
baik gitu Ya, ya, yang betul. amar ma'ruf nahi mungkar juga gitu kan Us. Baik. Jadi gitu ya, kalau Oke. sama kita dijulitin kita sabar, tapi ya itu tadi. Apa kalau perempuan tuh agak susah ya Us ya, Iya, karena betul. kita tuh forgive not forget, Yes. kan. Baik, nanti kita ada obrolan-obrolan yang lain dengan topik-topik yang lain juga pastinya di Sharing is Caring. Kita ngobrol-ngobrol lagi pastinya nanti ya di Vertizen TV pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.